Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Danu Aris Setianto SSYMH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Perkenalkan, saya Zaid Hasan dengan NEM terakhir 198 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep siasah dauliyah. Jadi, apa sih konsep siasah dauliyah itu? Nah, konsep siasah dauliyah itu dapat kita ketahui, yaitu ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Nah, istilah siasah dauliyah ini merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna berbeda, ya, yakni dua kata tersebut adalah siasah dan juga dauliyah. Nah, istilah makna siasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Nah, untuk yang kedua adalah kata dauliyah. Nah, kata dauliyah sendiri secara etimologi berasal dari kata dala ya dulu daulah atau negara, kerajaan, dan kekuasaan, yaitu memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kemudian kekuasaan, dan juga kewenangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa dauliyah mengandung arti yang berdaulat. Nah, sedangkan siasah dauliyah bisa diartikan sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Nah, selain itu juga mengurusi pada kaum dhimmi, ya, yang mana termasuk juga perbedaan agama, kemudian akad timbal balik dengan kaum dhimmi, hudud, kisos, dan yang pada intinya itu semuanya itu mengatur segala aspek yang terkait pada politik hukum internasional. Kemudian masuk kepada pembahasan pertama, poin pertama yaitu sejarah siasah dauliyah. Nah, jadi sejarah siasah dauliyah itu apa sih? Nah, di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama pada masa sebelum Islam, kemudian pada masa Islam. Nah, yang terakhir yang ketiga itu pasca Islam. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pada masa sebelum Islam. Nah, pada masa sebelum Islam ini, keinginan untuk hidup berdampingan secara damai itu di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada. Karena sebelumnya ada ajaran Islam yang datang yaitu menyatukan, ya, tasamuh, saling memberikan toleransi. Nah, dan keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara dengan diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Nah, kemudian hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang menunjukkan bahwa sebuah sistem yang ada pada masa sebelum Islam ini sangat baik dan sangat bagus. Itu pada masa sebelum Islam. Nah, kemudian masuk kepada masa Islam. Pada masa Islam sendiri, sudah mulai ada kekuatan sosial, politik Islam pada masanya, yaitu kurang lebih 700 tahun di mana Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, kemudian Mesir, di juga Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa perguruan tinggi juga, yaitu di Andalusia, kemudian ada di Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Nah, di dalam pada masa Islam ini, karena pada masa jaya-jayanya, di mana Islam itu juga memiliki tokoh-tokoh internasional yang sangat-sangat terkenal. Nah,
Dan hal ini mengacu kepada politik hukumnya, yang mana politik hukum tersebut masuk kepada instansi-instansi politik yang membentuk sebuah hukum yang mengatur pada tatanan suatu negara dengan hubungan yang internasional. Nah, setelah itu masuk kepada pasca Islam. Pada masa sekarang ini, ya, pada masa sekarang hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam sendiri diwajibkan untuk mentaati peraturan yang telah disepakati oleh negara. Nah, jadi Islam sendiri itu mengatur, ya, bahwasannya untuk taat kepada negara itu emang diharuskan, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, di mana di situ untuk mentaati kepada para pemimpin-pemimpinnya. Nah, itu pada masa pasca Islam. Dan itu merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena hal tersebut sangat membantu dalam proses mengatur dalam hubungan internasional juga. Baik, yang selanjutnya masuk kepada ruang lingkup siasah dauliyah. Nah, ruang lingkup siasah dauliyah ini merupakan mengkaji banyak beberapa tema yang dikaji dalam siasah dauliyah ini sangat banyak, ya. Di antaranya ada perjanjian internasional, kemudian perlakuan terhadap tawanan, ada juga kewajiban suatu negara terhadap negara lain, aturan perang, ekstradisi, kemudian pemberian suaka politik dan keamanan, dan juga penentuan situasi damai atau perang. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk kepada dasar-dasar siasah dauliyah. Nah, dasar-dasar siasah dauliyah itu apa aja sih? Nah, baik. Yang pertama itu ada asas kemanggulan manusia. Asas kemanggulan manusia itu merupakan suatu kesatuan manusia, ya, karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun berbeda suku, bangsa, warna kulit, tanah air ataupun agama, yang mana perbedaan ini merupakan kenyataan alami yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Nah, ini merupakan asas kesatuan manusia, yang mana di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab suci yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, yang selanjutnya ada asas persamaan. Asas persamaan di sini menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Yang selanjutnya asas keadilan, ya, menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Asas musyawarah yaitu mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian ada asas kebebasan. Nah, asas kebebasan ini memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak lain. Kemudian asas kehormatan manusia, ya, menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas toleransi yang mana menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan. Dan yang selanjutnya adalah asas kerjasama.
di mana asas kerjasama ini adalah al-ta'awun, yang mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi baik secara fisik, biaya, tenaga, maupun manfaat. Yang selanjutnya masuk kepada praktik hubungan internasional. Praktik hubungan internasional ini di masa sekarang ini masuk kepada dalam direct telecommunication, yang mana bisa disebut sebagai diplomasi dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara melalui siaran radio, televisi, telepon maupun email. Kemudian bilateral diplomasi. Diplomasi ini merupakan pola yang berkomunikasi yang melibatkan antar negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal, maupun representasi. Yang selanjutnya multilateral diplomasi, di mana pola diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak. Kemudian summitri, di mana bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh Perdana Menteri dan Presiden. Kemudian yang terakhir mediation. Mediation sendiri ini adalah bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi. Baik, sekian materi yang kita bahas pada kali ini. Semoga dengan kesepakatan yang telah kita sampaikan pada materi pembahasan kali ini dapat menambah barokah dan juga manfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.